Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ingin disampaikan hari ini? Rahasia hidup senang menuju surga dunia maupun akhirat. Bagaimana caranya supaya persoalan anak, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan suami, persoalan istri, persoalan rumah tangga, persoalan usaha, persoalan tempat kerja bisa teratasi dengan cara yang mudah. Allah memberikan jalannya sebagaimana janji surat 11 ayat 3. Banyak kita berbuat kebaikan, ingat kepada Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan hidup. Surat Tawakal, surat Talak ayat 3. Apabila kita serahkan urusan-urusan itu kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan dalam kehidupan. Surat 41 ayat 31. Apabila kita istiqomah dengan menyebut nama Allah, maka Allah akan turunkan malaikat untuk mencukupi kita yang berbisik di telinga kita. Artinya dari kesimpulan itu, untuk mengatasi persoalan yang demikian banyaknya di muka bumi ini tidak ada jalannya. Satu, carilah ilmu, karena dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran, ilmu kehidupan. Kemudian yang kedua, jadikan seni merupakan bagian dari keindahan hidup. Dan jadikan Al-Quran sebagai pengarah dalam kehidupan. Hiduplah dengan mudah dengan ilmu, hiduplah indah dengan seni, dan hiduplah terarah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dengan begitu kita mengetahui bahwa apabila seorang hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki semua persoalannya di muka bumi menjadi indah. Apabila ia memuliakan apa, maka Allah akan memuliakan hidupnya di muka bumi. Apa bekalnya untuk mencapai itu? Allah hanya minta satu kalimat, takwa. Siapapun yang mendapat gelar takwa di dunia, dia akan hidup berada surganya Allah, dicukupkan semuanya. Siapapun yang mendapat gelar takwa di akhirat, surat Maryam ayat 63, dia berhak mewarisi surga Allah. Sehingga tidak ada jalan lain di antara kita kecuali apa yang sudah kita jalankan. Jangan setiap kata yang kita omongkan kita harapkan untuk dapat dikabulkan. Nanti kita tidak mengerti apa kalimat sabar dan kalimat ikhlas. Kalau setiap keinginan kita, setiap kata kita akan langsung dicapai Allah, maka kita tidak mengerti artinya semua berjutaan doa dan harapan yang kita kejar kepada Allah. Dan apabila setiap harapan itu selalu kita ingin supaya dicapaikan, maka kita tidak mengerti betapa indahnya mendekati Allah dan kekecewaan yang memberikan kekuatan kita dalam melangkah dalam kehidupan ini. Maka jalani hidup ini, kumpulkan persoalan di tengah malam, surat 17 ayat 79, kembalikan kepada Lauh Mahfuz, maka Allah yang akan menyelesaikannya. Janjinya seperti itu, sehingga kita akan merasakan kehidupan seperti surga yang pernah diberikan Allah kepada penduduk Ninawa 100.000 orang di zaman Nabi Yunus, di surat Yunus ayat 98. Kenapa kamu tidak bisa hidup tanpa azab di muka bumi ini dalam kesenangan? Rahasianya, ketika makan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu saudaramu, Assalamualaikum. Berjanji, insya Allah, surat Al-Kahfi 24. Assalamualaikum, surat Yunus ayat 61. Setiap kata adalah nama Allah. Assalamualaikum, assalam, nama Allah. Insya Allah, nama Allah. Asal setiap kata yang kita jalankan selalu menyebut nama Allah, surat 3 ayat 191, maka kita akan merasakan bagaimana hidup dalam keberuntungan. Surat Jum'ah ayat 10. Jadi apa rahasianya untuk mencapai surga Allah? Jadi orang takwa. Langkah hidup selalu menyebut nama Allah. Sapu kita, Bismillahirrahmanirrahim. Naik kita kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita dapatkan, kebahagiaan, kesenangan, kesenangan dalam perjalanan hidup ini, ucapkan Masya Allah, sebagaimana Allah beritakan surat Al-Kahfi 39. Sehingga karena kita memenuhi keinginan Allah, Allah akan mencapaikan keinginan kita. Semoga semuanya mendapatkan bagaimana indahnya surga, karena apabila kita mendengarkan apa yang diinginkan Allah akan mendengarkan apa yang kita inginkan. Itulah hukum yang akan kita jalankan. Maka kalau Allah menginginkan, jangan gibah, jangan gibah. Kalau Allah menginginkan, jangan mencela. Surat 104, jangan mencela. Kalau Allah menginginkan kita jangan mengeluh, jangan mengeluh. Kalau Allah menginginkan selalu mengucapkan salam, ucapkan salam. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan.
Semoga dalam perjalanan hidup dari bulan Ramadan ini terbakarlah semua dosa-dosa kita tadi dengan apa yang dipesankan Allah. Berbuat baik, surat 11 ayat 114 akan membakar dosa masa lalu kita. Bersabar, surat 11 ayat 11 akan membakar dosa kita. Bersedekah, surat Al-Baqarah 171 akan membakar dosa kita. Memaafkan orang yang menzalimi kita, surat 5 ayat 48 akan membakar dosa. Surat 5 ayat 45 kemudian akan membakar dosa. Kenapa? Karena memaafkan orang bagian dari pembakaran dosa. Apa membakar dosa itu? Memberikan maaf, bersedekah, kemudian itu yang disebut. Sedangkan puasa adalah untuk menahan perbuatan dosa yang baru. Hari ini, sejak hari ini, jangan lagi berbuat dosa, maka berpuasalah. Puasa dari marah, puasa dari pelit, puasa dari gengsi sehingga tidak memaafkan orang, puasalah sehingga tidak menimbulkan dosa yang baru. Maka di ujung jalan nanti Idul Fitri, maka kita akan dibersihkan. Allah surat An-Nur ayat 21. Cirinya turun makanan dari langit. Bukan kita sibuk mencari makanan, tapi makanan turun dari langit. Maksudnya apa itu? Kebahagiaan batin kita yang tercukupi oleh kebutuhan dunia yang dicukupi Allah, tidak kalut dengan gadai, tidak kalut dengan pinjam meminjam, tidak kalut kita dengan mencari kehidupan dunia ini yang hanya menjadi alat daripada angan-angan kosong setan. Surat An-Nisa ayat 120. Tapi Allah dengan karunia-Nya turun, surat An-Nisa ayat 122. Sehingga ketika Id nanti kita merasakan bagaimana lengkapnya kehidupan dunia ini adalah surga dunia. Maka kejar kalimat takwa, ingat Allah dalam setiap langkah hidup kita. Selamat menjalankan dan selamat mendapatkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.